Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adinda Ayu Lestari dan anggota kelompok saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pimpinan dan budaya. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Tugas memimpin untuk menjadi kepemimpinan organisasional yang baik. Tugas memimpin suatu perusahaan saat ini jauh lebih menuntut dan akan semakin lebih menantang di tengah-tengah dinamika global yang dihadapi dunia bisnis saat ini. CEO tetap mewakili wewenang penting, namun perusahaan semakin bergantung pada keahlian mereka dan sekelompok pemimpin di level bawah untuk memimpin, mengkoordinasi, membuat keputusan, dan bertindak secara cepat. John Kotter, seorang ahli kepemimpinan yang dikenal memprediksi perkembangan peran ini dari kepemimpinan suatu organisasi ketika membedakan antara manajemen dan kepemimpinan. Dibagi menjadi dua, yaitu manajemen dan kepemimpinan. Manajemen adalah tentang menghadapi kerumitan, praktik dan prosedurnya umumnya merupakan tanggapan terhadap satu dari perkembangan penting dari abad ke-20. Manajemen yang baik menciptakan suatu tingkat keteraturan dan konsistensi atas beberapa di menu utama seperti kualitas dan tingkat profitabilitas dari produk. Kepemimpinan adalah bagaimana menghadapi perubahan utama menjadi semakin diperhatikan agar dapat bertahan dan bersaing secara efektif dalam lingkungan baru. Kepemimpinan organisasi meliputi tindakan pada dua bidang. Pertama adalah mengarahkan organisasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi terus-menerus. Menjelaskan bagaimana visi dan kinerja yang membantu para pemimpin untuk menguraikan tujuan strategis. Kepemimpinan strategis menerima perubahan. Perpaduan telekomunikasi, komputer, internet, dan sebuah pasar global telah meningkatkan langkah-langkah dari perubahan secara berlipat dalam 10 tahun terakhir. Semua organisasi bisnis terpengaruh. Tantangan kepemimpinan adalah mendorong komitmen di antara orang-orang dalam suatu organisasi serta para pemangku kepentingan di luar organisasi untuk menerima perubahan dan melaksanakan strategis yang ditujukan untuk memosisikan organisasi agar tetap sukses pada masa depan yang sangat berbeda. Berikut tujuan strategis. Para pemimpin membantu perusahaan mereka menerima perubahan dengan menjelaskan tujuan strategi mereka, kesadaran yang akan kemana mereka ingin memimpin perusahaan, dan hasil-hasil yang diharapkan untuk tercapai. Ada visi dan kinerja. Visi adalah seorang pemimpin perlu mengomunikasikan secara jelas dan langsung suatu visi mereka harus menjadi bisnisnya itu tersebut nantinya seperti apa. Visi pemimpin atau leader vision yang didefinisikan secara terbatas suatu ekaprasi dari kriteria atau karakterisasi sederhana yang memimpin lihat untuk menjadikan perubahan yang diinginkan dengan membangun dan mempertahankan kepemimpinan global. Kinerja ini menjelaskan tujuan strategi Anda juga harus memastikan dari perusahaan sambil melihat visi yang diungkapkan secara baik dan setelah visi tersebut tercapai. Membangun suatu organisasi ada 4. Yang pertama, berani dan ambil resiko. 2. Terbuka akan kinerja dan hasil. 3. Berkomunikasi dengan pelanggan. 4. Merekrut orang-orang yang memiliki keterampilan operasi yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marakonita Tila, NIM 19.0301213. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan dan pengembangan kepemimpinan atau leadership development adalah usaha untuk mempersiapkan para pemimpin masa depan dengan keahlian-keahlian yang penting bagi perusahaan dan untuk mengembangkan para pemimpin yang hebat di antara manajer yang Anda pekerjakan. Ketentuan adalah kemampuan untuk melihat suatu komitmen hingga mencapai penyelesaian jauh setelah kebanyakan orang berhenti berusaha. Prinsip merupakan standar pribadi mendasar yang mengarahkan
rasa kejujuran, integritas, dan perilaku etis Anda sebagai pemimpin. 5 prinsip sederhana yaitu jangan merusak, buatlah segalanya menjadi lebih baik, hargai orang lain, adil, dan sabar. Membentuk budaya organisasi. Para pemimpin mengetahui dengan baik bahwa nilai dan keyakinan yang diyakini bersama oleh seluruh organisasi mereka membentuk bagaimana pekerjaan dan dari organisasi yang dilakukan. Merekrut dan mengembangkan operasional yang berbakat. Hal yang mendasar atas tanggung jawab pemimpin dalam mengembangkan kemampuan yaitu dengan panutan bagi manajer-manajer yang lebih muda. Tujuan melakukan ini adalah untuk mencontohkan perilaku dan kebiasaan yang menjadi cara-cara digunakan oleh para manajer muda untuk menghadapi isu dan membuat keputusan. Menjelaskan secara nilai, semangat, dan pemilihan atau pengembangan para pemimpin baru dalam membentuk suatu organisasi. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sekelompok asumsi penting yang seringkali tidak dinyatakan dengan jelas, yang dipegang bersama oleh anggota-anggota suatu organisasi. Setiap organisasi memiliki budayanya sendiri. Peran pemimpin dalam budaya organisasi. Bagian sebelumnya dari bab ini mencakup kepemimpinan organisasi secara rinci. Sebagian dengan cakupan tersebut membahas peran pemimpin dalam membentuk budaya organisasi. Membangun waktu dan organisasi. Beberapa pemimpin telah bergabung dengan organisasi untuk waktu yang lama. Jika mereka berada dalam peran pemimpin untuk suatu waktu yang panjang, kaitkan mereka dengan organisasi tersebut biasanya tertanam kuat. Menekankan tema-tema penting dan nilai-nilai dominan. Bisnis membuat strategi berdasarkan pada keunggulan kompetitif tertentu yang mereka miliki atau cari. Mendorong penyebaran kisah dan legenda mengenai nilai-nilai utama. Perusahaan-perusahaan dengan budaya yang kuat adalah pengumpul semangat, antusiasme, dan pencerita kisah, anekdot, dan legenda untuk mendukung keyakinan-keyakinan dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanina Hanim, NIM 190301205. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kerangka kerja yang sederhana untuk mengelola hubungan strategi budaya dengan mengidentifikasikan 4 situasi dasar yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama ada kaitan dengan misi, yang kedua memaksimalkan sinergi, yang ketiga mengelola lingkungan budaya, yang keempat merumuskan kembali strategi atau budaya. Selanjutnya ada studi kasus. Pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap perilaku inovatif karyawan atau studi kasus di PT Bank Danamon Indonesia. Riani Dian Parasyakti, Muhammad Rizky Lisnatiawati Saragi, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan 9/2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap perilaku inovatif di PT Bank Danamon Indonesia. Sampel data diambil dari kuesioner yang disebarkan kepada karyawan PT Bank Danamon Indonesia. Data dianalisis dengan struktur Equation Modeling atau SEM. Selanjutnya, menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dari budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif di PT Bank Danamon Indonesia. Disarankan agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan informasi yang lebih mendalam agar mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan signifikan. Hasil uji coba dari semua variabel yang mempengaruhi inovasi perusahaan dapat meningkatkan budaya organisasi dengan ciri khas yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan menjadi panutan bagi organisasi. Selanjutnya,
Kepemimpinan transformasional mementingkan kepentingan bersama dengan menjelaskan pentingnya tujuan perusahaan, sehingga anggota bersedia mensubordinasikan kepentingan pribadinya. Dari segi situasi internal dan eksternal organisasi, transformasional digunakan dari segi strategis dan tidak baku. Selanjutnya, kesimpulan. Bab ini membahas kepemimpinan dan budaya organisasi, dua faktor penting bagi kesuksesan implementasi dan pelaksanaan suatu rencana strategis perusahaan. Kepemimpinan organisasi mengarahkan dan menuntun suatu organisasi sepanjang masa dan pengembangan masa depan organisasi serta budaya dan organisasinya. Para pemimpin menggunakan pendidikan, prinsip, dan ketekunan untuk membangun organisasi mereka. Pendidikan melibatkan pengenalan para manajer dan pemimpin masa depan dengan suatu pengertian efektif atas bisnis dari keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk dikembangkan. Para pemimpin membentuk budaya organisasional dengan khas yang mereka bawa dalam peran mereka serta melalui pilihan dan proses pertumbuhan yang mereka lakukan terhadap manajer muda dan pemimpin masa depan.